Saya yakin, sahabat Ibrahim Official, pasti bingung membaca judul video yang satu ini. Kok bisa ada sifat iblis yang patut dicontoh? Padahal kita tahu sendiri, iblis adalah makhluk yang menyesatkan, selalu mengajak kita kepada kesesatan. Akan tetapi sifat yang akan kita contoh ini memang ada dalam diri si iblis dan patut kita contoh. Tonton videonya sampai akhir, agar sahabatku Ibrahim Official paham, dengan pembahasan dalam video kali ini. Inilah sifat-sifat iblis yang luar biasa. Pertama, pantang menyerah. Iblis akan selalu menggoda imam manusia, sebelum tujuannya tercapai. 2. Iblis selalu berusaha. Iblis selalu mempunyai usaha yang kreatif, dan inovatif untuk menggoda manusia, agar terjerumus di dalam dunianya. 3. Konsisten. Iblis tidak pernah mengeluh walaupun dia gagal untuk menggoda manusia, tapi dia tetap pantang menyerah. 4. Solider. Iblis tidak pernah saling menyerang satu sama lain, akan tetapi mereka selalu bekerja sama dalam mencapai tujuan, yaitu menggoda manusia. 5. Jenius. Iblis memang pintar untuk menggoda manusia. Ia dapat menciptakan ide-ide kreatif dan tidak plagiat. 6. Tanpa pamrih. Iblis melakukan pekerjaan menggoda manusia 24 jam non-stop, dan tidak meminta imbalan sedikitpun, beda seperti kita. 7. Suka berteman. Iblis selalu ingin berteman dan dapat menjaga pertemanan, setia, solider, agar temannya di neraka kelak akan banyak. Lalu bagaimana dengan teman kita? Apakah kita sudah mempunyai ketujuh sifat yang ada pada setan itu? Di samping dengan kekuatan doa tentunya ketujuh sifat itu harus ada dalam diri kita, agar kita dalam mencapai cita-cita dapat lancar. Kita juga harus memerangi iblis dengan semangat serupa, bahkan harus lebih dari apa yang dimiliki iblis tersebut. Tetapi satu lagi yang perlu diingat, ketujuh sifat itu kita praktekkan untuk berjuang ke hal kebaikan, bukan seperti iblis yang menggunakannya untuk keburukan. Sahabatku Ibrahim Official, karena iblis adalah makhluk yang teramat jahat, maka kita sebagai manusia, harus menganggap iblis sebagai musuh yang nyata, dan paling berbahaya. Kita tidak boleh sampai terjerat godaannya, apalagi menjadi kawan setianya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dijelaskan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan setan atau iblis itu, akan senantiasa menggoda dan menjerumuskan umat manusia ke jalan yang sesat. Sahabatku Ibrahim Official, agar kita tidak terjerat oleh godaan iblis, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis iblis yang biasa menggoda manusia. Dengan mengetahui jenis-jenis mereka, kita pun bisa lebih mawas diri, dan berjaga-jaga sehingga bisa menghindari hal-hal yang membuat diri kita terperdaya. Ada iblis yang bernama Zalitun. Iblis ini memiliki tugas menggoda manusia, agar manusia jadi pribadi yang boros berbelanja, dan hanya mengingat makanan serta minuman. Lalu ada yang bernama Sabrum. Memiliki tugas mengajak umat manusia, agar tidak sabar ketika dihadapkan dengan ujian hidup. Sabrum juga mengajak manusia ke jalan yang jahat untuk menyelesaikan masalah hidup. Kemudian si Dassim, bertugas membuat perpecahan di antara suami dan istri. Dassim senang jika suami istri bertengkar hingga bercerai. Dassim juga bertugas membuat manusia marah, bukan pada tempatnya, dan senang membuat manusia marah yang berakhir pada dosa. Lalu ada yang bernama Murah dan Laknis. Bertugas mendekati ahli musik sehingga lalai dan terlupa pada ketaatan. Iblis Murah juga bertugas mengganggu manusia saat berwudu, agar mubazir air karena menggunakan banyak air saat berwudu. Iblis Laknis juga senang mengganggu umat manusia saat berwudu, sehingga merasa ragu dan tidak sempurna wudunya. Kemudian ada Iblis Masud, bertugas menyuruh manusia agar suka mengumpat, memfitnah, dan mengadu domba. Masud juga suka membuat manusia saling dendam. Iblis yang satu ini bernama Lahus. Bertugas mengajak manusia agar menyembah kepada selain Allah. Lalu jenis iblis yang paling berat godaannya dan paling buruk yaitu Abyad. Karena bertugas menggoda nabi dan rasul yang diutuskan kepada manusia. Kemudian ada Khanzab, memiliki tugas mengganggu orang yang beribadah, khususnya saat sedang mengerjakan sholat. Khanzab membuat manusia merasa was-was dengan amalan baik yang dilakukannya, dan senantiasa mencoba meruntuhkan keyakinan.
terhadap agama Islam yang dianutnya. Lalu yang satu ini ada iblis A'war. Tugas iblis ini adalah menggoda raja, presiden, dan orang besar lainnya, agar berlaku zalim, takabur dengan jabatan, membiarkan rakyat tanpa dibela, dan tidak suka mendengar nasihat ulama. Tak hanya iblis A'war pun bertugas membuat perempuan yang tidak halal lebih menarik agar lelaki segera tergoda. Begitupun dengan membuat lelaki yang tidak halal lebih menarik agar perempuan tergoda. Lalu kemudian bernama Miswat, bertugas mempercepat manusia untuk berbuat maksiat, dan suka kepada setiap perkara maksiat. Tak hanya itu, Miswat pun bertugas membuat manusia lalai dalam berbuat taat dan amal salih. Miswat juga suka membawa berita dusta dan gosip yang belum tentu benar. Lalu ada iblis Khannas. Iblis ini menimbulkan rasa was-was pada hati terhadap keberadaan Allah dan perkara-perkaranya, serta melalaikan hati manusia daripada mengingat Allah. Kemudian Zalanbur, memiliki tugas membuat manusia bersifat ujub, sombong, serta takabur dengan segala kelebihan yang dimilikinya. Lalu ada iblis Watiin, bertugas mendekati manusia yang sedang ditimpa musibah agar berprasangka buruk kepada Allah SWT. Iblis Hafaf, iblis ini bertugas mengajak manusia bermaksiat, suka minum minuman keras, dan hidup